Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya, mahasiswa di mata kuliah Engineering Drawing atau menggambar teknik. Jadi saat ini memang kita melaksanakan secara online ya karena ada beberapa kondisi dan semoga teman-teman juga tetap dalam kondisi yang aman gitu ya. Kalau bisa jangan ikut turun dulu gitu ya ke ikut demo karena ada himbauan dari Pak Rektor. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman melakukan demo ada tindakan tegas juga dan itu ranahnya bukan ranah departemen lagi tapi berkaitan dengan ranah hukum ya. Teman-teman boleh support dan seterusnya perihal mungkin nggak setuju dengan kebijakan yang saat ini, tapi dengan cara yang bisa kita lakukan sesuai dengan yang eh, aturan yang berlaku ya. Karena kalau kemarin sudah turun, ya mungkin kemarin waktunya. Kalau sekarang kan sudah ada beberapa informasi yang tidak memperbolehkan. Jadi itu mohon jadi salah satu hal yang utama sehingga nanti harapannya minggu depan kita sudah bisa kondusif lagi gitu. Oke, sebagai informasi seperti biasa saya sudah mengupdate juga untuk RPS. Jadi kalau nanti di classroom RPS sudah ada di sana. Kemudian juga materi week 1 kemarin juga sudah saya upload beserta nanti contoh yang akan saya bahas. Di hari ini kita akan membahas satu topik untuk meneruskan yang kemarin gitu ya terkait dengan menggambar teknik. Nanti baru saya akan lanjutkan materi kedua terkait dengan information gathering. Kalau sejauh ini kita masih belum perlu menggunakan beberapa tools menggambar, tetapi nanti hari ini ada penugasan ya dari teman-teman asisten sesuai dengan jadwal. Jadi silakan bisa disimak materi hari ini biar nanti bisa mensupport teman-teman juga ketika nanti mengerjakan penugasan seperti itu. Nah, di sini sekarang kalau saya posisinya di departemen karena memang kita juga kalau di kantor ada batasan tetapi masih diharapkan untuk masuk. Kalau mahasiswa kan memang diminta untuk eh, di rumah masing-masing atau di kos begitu ya secara online. Oke, kita langsung mulai saja. Biasanya kalau secara online saya akan lebih banyak running secara efisien. Semoga nanti teman-teman juga lebih bisa memahami. Tetapi nanti pada dasarnya apa yang saya sampaikan hari ini juga akan berpengaruh ke untuk penugasan. Jadi silakan bisa dicatat. Ya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat eh, kemarin ya sedikit review. Kita punya oblique drawing, di mana oblique itu salah satu cara menggambar yang memang ada dua tipe ya, ada cavalier sama cabinet. Nah, kalau kita lihat yang cavalier kemarin itu adalah bentuknya itu full ya, sehingga kalau kita punya skala, ini coba saya bukakan gambarnya. Jadi kalau kita punya skala di sini, ya, ini dengan ini sama, ya. Dan kalau kita melihat skalanya ini juga punya korelasi dengan yang bagian sini, ya. Nah, jadi dia full ya, bentuknya full. Kalau misalkan panjangnya 10 cm, berarti ke kanannya itu diagonalnya itu juga 10 cm. Ini, ini menggambar standar ya. Kalau kemarin kan kita mempraktekkan sesuai dengan perspektif kita masing-masing. Nah, ini menggambar standar. Kalau kabinet, bedanya adalah bagian kita itu menggambarkan dengan setengahnya ya, atau 50% ya, atau half size atau half scale. Jadi kalau awalnya itu 10 kali 10, otomatis berarti dari 10 dan 5 cm. Kalau gambarnya kubus, ya berarti tinggal kita bagi dua di bagian sisi diagonal. Tapi kalau bentuknya mungkin gambarnya adalah persegi panjang, nah kita tinggal sesuaikan juga gitu ya dari half scale-nya. Itu sedikit review. Nah, di gambar teknik nanti kita akan bahas detail terutama di penugasan ya. Di eh, penugasan itu akan lebih banyak dari teman-teman akan bisa melihat detail cara kita dalam menggambar masing-masing rules ya. Ini sebagai contoh aja. Nanti ini adalah gambar jadi ya. Jadi jangan kaget, wah Pak Reza ini kok sudah banyak sekali informasinya. Itu tidak ya. Nanti teman-teman bisa apa mengikuti seiring dengan perjalanan waktu, kita akan step by step dari cara memberikan tanda, cara menggunakan kode, terus sampai menandakan mana yang itu diameter gitu ya, manakah yang memang itu perpotongan atau manakah yang dimensi, itu akan kita bahas lebih lanjut itu. Tapi nanti gambar teknik adalah suatu eh, cara kita menggambarkan dalam bentuk perspektif yang berbeda-beda. Dan biasanya salah satu standar yang biasanya kita pakai adalah ANSI standar. Nah, nanti kan bisa cari apa perpanjangan dari ANSI. Kalau di Indonesia itu kita punya kayaknya ini ya, Standar Nasional Indonesia. Itu kan namanya ANSI gitu ya. Kita juga punya yang
apa kalau di Jepang itu ada lagi standarnya, Jerman juga punya lagi. Nah, itu salah satu hal-hal yang apa namanya berbeda-beda, tetapi mereka punya ciri khas yang unik gitu ya dalam dalam mengatur standar yang ada. Itu. Ini sebagai informasi ke teman-teman semua. Nah, kemarin sempat kita bahas juga ya, bahkan ada yang bertanya, Pak Reza kemarin apa aja untuk yang perlu kita siapkan ya ketika nanti menggambar teknik gitu ya. Nah, ini sama dengan yang kemarin saya sampaikan, tetapi sepertinya kita nggak perlu yang bentuk bulat-bulat gini ya, enggak ya. Tapi biasanya busur aja ya, busur, penggaris, dan mungkin akan dipakai eh, ini ya, ketika nanti penugasan, nanti akan disampaikan oleh teman-teman asisten di akhir. Eh, Silakan nanti bisa menyesuaikan dan juga nanti bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita juga kadang menggunakan tools ya, tidak hanya penggaris, kadang ada jangka sorong dan seterusnya. Tetapi kalau sekarang kita skalanya biasanya skala yang besar dulu buat latihan gambar lah, tapi bukan hand sketching ya teman-teman ya. Tuh. Oke, sekarang kalau ini sudah tahu, kita lanjut di sini. Ini gambaran aja ya, eh, buat teman-teman gimana sih cara menggambar apa namanya drawing toolsnya gitu ya. Di drawing tools ini sebenarnya kalau kita lihat ada berbagai macam yang cara gitu ya. Bahkan ada sampai perpaduan dua apa namanya dua penggaris gitu ya. Itu juga bisa kita sesuaikan. Bahkan daya lengkung itu ada caranya juga. Tetapi memang kalian nanti akan menggambar sesuatu yang menarik ya, yaitu piston. Nah, nanti kan bisa lihat piston seperti apa. Nah, kalau sekarang karena nanti teman-teman juga akan menggunakan software, tentu nanti akan sangat memudahkan ya. Karena software itu bisa diatur, slide-nya itu berapa derajat gitu ya, lengkungannya berapa, itu sangat mudah untuk nantinya bisa kita atur. Nah, sebagai informasi juga bahwa kita perlu media gambarnya itu biasanya ada tiga. Ya, tapi kalau untuk latihan biasanya kita tidak menggunakan yang eh, apa TVP ini kalau saya singkat, yaitu ada tracing, paper, vellum, dan juga polyester film. Dan kalau teman-teman search di internet bentuknya itu mirip kayak kertas minyak ya, tapi yang transparan. Kan bisa cek sendiri. Jadi tracing paper itu tipis ya. Dan dia kayak kayak bisa kayak kertas karbon ya kalau saya bilang kan bisa cek sendiri ada velum dan juga ada juga yang polyester film dan ada juga yang waterproof ya tapi eh, biasanya kalau yang awet itu yang polyester ya. Nah, ini mungkin kalau di sekarang kita nggak punya contohnya tapi next mungkin kalau kalian bisa lihat itu ada contoh yang membedakan dan polyester itu biasanya lebih apa ya apa ya tahan kalau nanti mau sobek gitu ya jadi dia lebih kalau untuk gambar-gambar itu dia lebih kuat gitu dibanding dengan kertas yang lain gitu dan lagi-lagi kita bisa menggunakan standarnya ANSI. Nah, ini ANSI ini kepanjangannya adalah American National Standard Institute. Nah, teman-teman pasti tahu ya, ukuran kertas A4, A3, A2 gitu kan ya. Itu sebenarnya kalau ANSI ya, ANSI itu membawahi standar itu. Jadi ada yang memang metrik sama US standar. Kita biasa pakai yang metrik ya kan A4 210 milimeter sampai 297. Nah, itu sebenarnya standarnya ANSI, teman-teman. Ya, itu yang bisa kita pakai. Nah, ini eh, pensil grade itu banyak ya. Tergantung. Jadi kalau dari pengalaman saya ini ya, kalau sekarang sih biasanya hand sketching. Kalau misalkan 2D itu saya biasanya gambar untuk layout ya. Itu biasanya dipakai. Kalau misalkan kita itu fungsinya beda-beda, ini biasanya juga sering keluar di ujian ya, perbedaan penggunaan pensil drawing. Ini sebenarnya mudah buat diketahui kalau dia itu apa dari 2B sampai 7B itu kategorinya soft. Ya. Jadi kalau soft itu biasanya cenderung diameternya itu besar. Ya, kan bisa lihat nih, diameternya itu besar. Nah, kalau dia itu medium, diameternya lebih kecil. Kalau dia hard itu eh, dia lebih kecil lagi. Kenapa? Karena hard itu butuh presisi dan akurasi yang tinggi. Jadi kan bisa bayangkan aja kalau kalian punya pulpen ya. Pulpen itu kan ada ukuran yang 0,7, ada yang 0,5, ada yang 0,3 gitu ya. Bahkan ada 0,1 ya. Itu insinya itu adalah menggambarkan ketelitian kita menggambar. Kalau kita menggambar itu sketsnya itu gede, tebel ya berarti biasa pakai soft. Kenapa dianggap soft? Karena soft itu ya lebih mudah buat artwork biasanya ya. Dan itu halus itu. Makanya kalau kalian ujian komputer
pakai komputer itu kan dulu dipakai pakai 2B kan kertasnya kan. Dia apa kertasnya untuk 2B kan. Itu kalau kalian buletin di arsir ya, itu pasti dia akan cepet dan itu halus banget dan cepet habis biasanya. Tapi bayangkan kalau kalian mengarsir itu dengan speknya itu 9H. Kalian mengarsir itu akan lama sekali karena itu kecil banget kan. Kan harus muterin semua shading memenuhi lingkaran yang ada. Nah, itu bentuknya 9H. Nah, ini biasanya untuk construction. Kenapa construction? Karena arsitektur, construction itu butuh ketelitian yang tinggi. Jadi kalau kalian bilang ketebalan baja itu adalah 1 senti dengan 0,5 senti, itu scale-nya itu harus sama dengan itu. Jadi skalanya itu sampai betul-betul eh, dilihat itu ya. Nah, gampang aja kalau dia 2B sampai 7B itu dia soft. Tapi kalau sudah ada H-nya itu dia kebanyakan yang hard. Tapi kalau medium, jadi 3H itu termasuk yang medium ya. Kalau udah 4H dia sudah masuk yang hard. Itu. Jadi transisinya sebenarnya kalau kita lihat transisinya di sini nih. Nah, ini. Ini 2B sama B, 3H sama 4H. Ya, itu. Tahu ya, itu beberapa informasi aja lah. Ya, ini sebenarnya basic sekali, tapi saya harapkan teman-teman jangan sampai eh, apa ya, tidak tahu ya kalau ini, karena kalau teman-teman di engineering yang lain pasti akan membahas ini satu persatu karena gambar ya. Itu. Nah, gambarannya bagaimana cara menggambar yang baik kan gitu. Kemarin kan kita pernah praktek ya. Kalau ini online mungkin kita prakteknya susah, tapi kita sudah menugaskan, jadi harusnya teman-teman nanti bisa praktek sendiri, kita evaluasi di kelas. Jadi kalau yang teknik ini kita bandingkan ya 0,3 ya 3 mili sama 0,6 mili gitu ya. Kalau misalkan yang paling good teknik itu yang atas ya. Jadi kita gambar itu lurus dan ketebalannya itu ya ada yang dikit-dikit tapi nggak yang sampai signifikan. Nah, kalau yang di sini ini signifikan nih. Kita bisa lihat nih. Nah, ini signifikan karena ada perbedaan ini nggak boleh. Ya, ini pur ya. Apalagi kayak gini, ini biasanya hand sketching type nih. Kalau kalian bikin hand sketching biasanya ada terutama bolong-bolong itu nggak bisa ya. Terutama ini juga nih. Nah itu. Sehingga teman-teman perlu tahu dari good dan poor teknik ini yang menjadi hal yang penting dari kalian menggambar. Jadi jangan sampai double ya. Kalau gambar itu, nah perbedaannya apa? Kalau hand sketching itu kan kayak meraba-raba, kayak ragu ya bentuknya gimana. Tapi kalau teknik itu harus 1 kali garis, seret gitu. Jadi harus confident levelnya tuh harus tinggi kalau gambar teknik. Ini kalau nggak pakai software ya, langsung harus harus confidentnya harus tinggi. Gitu. Oke, nah ini sering keluar di ujian juga. Jangan sampai nggak tahu ya. Nanti kita bahas detail. Tetapi ini cara kita menggambar itu punya namanya setiap line itu punya makna. Ya, ini dipahami. Kita kalau di ujian biasanya munculnya itu kayak ngetes teman-teman ada gambar tertentu terus ada tanda panah tuh. Ya, ada tanda panah. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa gitu. Nah, modelnya kayak gitu. Contoh ya, kalau teman-teman lihat satu nih. Kalau bentuknya biasa kayak gini itu namanya visible line. Nih, visible line. Berarti gambar yang kelihatan, visible. Ya. Kadang nanti ada ini arsiran nih. Ini namanya section line. Nah, Pak itu kok ada ukurannya ya Pak ya 0,3 sama 0,6. Iya, pada dasarnya itu iya. Cuman biasanya kalau kita gambar itu kita punya 2 pensil lah ya. Pensil yang agak tebel sama agak ini apa tipis lah itu. Misalkan tadi 4H sama 2B gitu. Itu kan ada perbedaan. Tapi kalau buat latihan don't worry, kita pasti menyesuaikan. Nah, ngarsir itu nggak bisa semua segala arah. Jadi dia 45 derajat. Lihat. 45 derajat. Jadi posisi arsir itu dia tuh punya posisi 45 derajat. Ya, saya zoomkan. Nih. Ya, nih 45 derajat bentuknya. Itu. Itu namanya section line, ya. Dan kita juga punya eh, kalau menggambarkan diameter, itu kayak kita kalau teman-teman yang misalkan yang laki-laki suka main games tembak-tembakan, ya atau kalian punya pistol itu ya, biasanya ada kayak ini ya, kayak ada buat ngecek atau keker ya, kaca pembesar di sini. Itu ada plusnya. Nih, ada plusnya di sini. Itu menggambarkan bahwa dimensi di situ adalah diameter. Itu. Menarik kan? Itu yang harus teman-teman ketahui juga. Jadi plus di situ adalah diameter. Oke, ini penting ya, ilmu-ilmu dasar. Tapi nanti di tugas harus bisa dengan benar. Karena kita akan ngecek akurasinya ya. Dan jangan khawatir nanti kita bahas di kelas lagi pas kita udah offline.
Terus kemudian tata cara pengukuran dimensinya, lihat, dia ada namanya dimension line. Oh, ternyata dari titik A ke B itu ada ukurannya, itu 7. Nah, ukuran itu tidak diperbolehkan gambarnya itu di dalam di sini. Misalkan kalian gambarnya di sini, ini nggak boleh nih. Jadi dia akan merusak gambar kok gini. Harus dia diluruskan. Makanya ada gambar bantu di sini, ini ya, ini lainnya. Itu untuk menggambarkan posisinya itu di titik poin awal dan titik poin akhir ya. Menarik kan ya? Di gambar TX itu sangat kaya ya. Tuh, ini saya hapus dulu. Ini saya record kok ya. Nanti kok teman-teman apa akan ngulang lagi boleh. Misalkan nanti mau ujian ngulang lagi juga boleh. Terus cara menggambarkan diameternya berapa itu ada juga caranya. Nih saya coba zoomkan ya. Nih. Nah, caranya adalah kita memiliki gambaran sebagai berikut. Nih, ini ada lingkaran terus di thread gitu ya. Ada kayak 45 derajat, dia itu kayak line gitu ya. Itu menggambarkan diameternya. Nah, diameter yang ditunjuk itu adalah yang ini. Kalau teman-teman punya dua diameter, berarti kan bikin lagi tuh di situ ukurannya ada dua, berarti ada diameter lagi. Itu. Ya, menarik ya, menarik. Nah, kalau ini apa Pak Reza? Gambar-gambar yang titik-titik itu apa? Ini kan ada banyak nih titik-titik ini ya. Ini namanya adalah hidden line. Nanti saya jelaskan hidden line itu apa. Mungkin kalau sekarang masih belum kelihatan bentuknya, tapi akan saya sampaikan itu apa gitu ya. Oke, dipahami ya. Sedikit banyak teman-teman sudah tahu. Nanti ada juga salah satu gambar yang menarik ya. Sebagai berikut. Nih. Nah ini yang warna biru ya, itu namanya perpotongan. Jadi perpotongan itu kalau kita punya balok, balok kita slash di tengah, itu adalah tempat perpotongannya. Nanti nanti teman-teman bisa amati lagi. Oke ya, ini sebagai pengantar aja ya untuk perkenalan. Kalau Pak kok banyak banget Pak yang harus dihafal ini tidak dihafal ya. Nanti kalau kalian gambar, jadi tipsnya adalah kan nanti ada penugasan. Tolong kalian gambar dengan baik karena setiap gambaran kalian itu nanti itu bisa membantu kalian untuk menghayati ini gambar ini tuh kayak gini. Oh section line tuh gambarnya kayak gini. Nanti kan bisa lihat lah. Oke, next ya. Ini alphabet line. Ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi. Nanti visible line itu. Nah, tadi kalian lihat yang kiri tadi, cara gambarnya kayak gini. Ya, ada 3 mm, 6 mm. Ya, tidak harus 3 mm beneran ya, karena sulit buat ngukur kan. Tapi minimal teman-teman tahu perbedaannya. Nanti kalau di dalam case kalian di perusahaan, itu akan sangat sering dihadapkan dengan gambar seperti ini. Saya pun sekarang kalau project ya beberapa kali project itu ada yang membahas quality control gitu ya QC itu nanti pada dasarnya itu akan dilihatkan gambar teknik dari mesin. Nah, ini gambarnya persis kayak gini ya, ada perpotongan apa dan itu sudah digambarkan otomatis ya, otomatis di dalam AutoCAD tadi atau gambar-gambar teknik software yang lain atau Fusion gitu ya. Tapi tetap harus bisa 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 tahu maksud maknanya apa garis-garis ini dan mungkin bisa lebih kompleks gitu. Bahkan ditambah tuh permukaan ini tuh harus jelas, permukaan ini tuh harus disambung seperti apa sampai ke proses seperti apa harus dari gambar gambar itu akan diproses gitu ya. Oke. Oke ya, sekarang kita next lagi. Ini terus kalau gambar, kita itu harus bisa mengukur skalanya. Ya, kan nggak mungkin ya teman-teman punya mobil Ferrari di gambar teknik ukurannya sama dengan mobil Ferrari. Kertasnya sebesar apa kan gitu. Nggak mungkin kayak gitu kan. Itu. Jadi pasti harus ada namanya scale. Apakah scale itu mempengaruhi performansi? Ya, tidak mempengaruhi performansi karena hanya perbandingan ukuran ya kan itu jadi harus bisa ngelihat skalanya berapa ini penting ya termasuk kalian bikin denah rumah nah ini penting kalau kalian nanti bikin arsitektural design ya jadi kalau gambar rumah yang memang dia 2D itu rumahnya ukurannya mungkin 12 meter lebarnya kan nggak mungkin kan bikin 12 meter gambar kan misalkan di gambar itu cuman 10 senti mewakili 1 meter misalnya nah itu kan harus harus perhatikan itu contoh aja. Nah, skala itu bisa beda-beda ya. Ini mau bikin 2,5 ya juga boleh, dibuat 5 juga boleh, tergantung dari masing-masing dari kalian. Ya, contoh. Selamat siang. Ini Pelanggan yang kalau kami kalau hormati. contoh misalkan dari teman-teman di sini, ini ada namanya skill dari Hot Wheels ya. Hot Wheels itu
kalau kalian lihat di bungkusnya, ya, itu kan termasuk ini die cast ya. Die cast itu dia itu tekniknya dicor ya, dicor, kemudian dipakai apa? Pakai cetakan, ya. Dia itu cetakan, cetakan terus di casting gitu. Itu muncullah mobil sebagai berikut. Dan di Hot Wheels, di Matchbox dan seterusnya, kalau kalian balik bungkusnya, itu ada skalanya teman-teman. Dan Hot Wheels itu biasanya 1:43. Rata-rata 1:43. Kalau Matchbox ada yang 1:59 sama 64. Ya, kemarin saya lihat di Sakina ada sih. Kalau kalian besok nggak usah ke mall ya. Di Sakina itu jualan lantai 2 itu ada Hot Wheels juga kan, bisa cek lah ya. Nah, itulah. Itu nanti bisa dicek sendiri ya. Itu informasi sekalian dengan skill. Bahkan pesawat ya. Nah, saya salah satu sangat maniak dengan pesawat ya. Jadi Boeing 737-900, Cessna 747 itu sebenarnya yang kalian lihat replika itu sebenarnya adalah gambaran dari apa namanya skala. Dan yang 737 rata-rata itu 1:200. Jadi kalau 1 senti di situ berarti dikali 200 tuh. Itu. Nah, ini kalau dari data yang saya ambil dari websitenya Boeing dan juga Airbus. Kalau Airbus itu kan tipenya dari Europe ya, jadi dari French lah, dari Prancis. Kalau kalau Boeing kan itu dari Amerika ya. Dia punya tuh wingspan-nya ya, bentangan sayapnya, terus panjang. Itu dia punya model. Nah, ini juga ada pesawat-pesawat lain kayak Lion Air. Lion Air ini biasanya dia pakai yang 737-900 ER. Kalau Thai ini yang dia yang 747 ya, yang dia liverinya besar ya, lebih besar lah gitu. Oke, nah ini saya nggak ke sini lah ya. Ini ada contoh lain tapi saya pakai yang lainnya aja. Itu beberapa case terkait dengan eh, skala ya teman-teman ya. Nah, saya coba carikan sebentar. Jadi saya kebetulan nih punya pengalaman menarik ketika dulu saya itu punya project riset terkait dengan pesawat terbang. Jadi itu menarik banget untuk saya karena pesawat terbang itu kan besar. Pengujiannya juga sulit. Gak mungkin kan nguji pesawat itu dengan kondisi real ya. Nggak mungkin ya kan. Gimana caranya kan bisa bisa nguji langsung ya. Bisa sih kelayakan terbang itu akan dites langsung. Tapi ada salah satu eh, proses yang harus teman-teman perhatikan. Sebentar, saya coba carikan sebentar. eh, Tadi saya sudah saya siapkan karena ada video-videonya. Ini biar teman-teman itu kebayang ya implementasi gambar teknik itu apa karena di minggu-minggu satu dan kedua ini tuh benar-benar balik membahas information gathering. Nah, ini akan saya sampaikan karena kebetulan ini eh, project saya sendiri, jadi saya bisa share ke teman-teman gitu ya biar kebayang bentuknya gimana. Oke, ini. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa lihat, eh, saya pernah membuat namanya Winglet Project. Winglet itu dia biasanya kalau di Ferrari itu dia ada tuh biasanya di ujung atas. Kalau pesawat terbang, winglet itu biasanya ada di ujung sayap. Nih, nah kalau kalian lihat besok kalau naik pesawat gitu ya kan bisa cek ya posisinya. Sebentar. Nah ini nih. Nah ini kan bisa cek bentuknya di sini nih. Itu namanya winglet. Winglet itu bukan buat hiasan. Dia sebenarnya fungsinya untuk memotong aliran udara biar nggak terjadi turbulensi yang besar. Karena di ujung sayap pesawat itu ada turbulensi vortex putaran yang besar banget. Bayangkan kalau kita tuh nggak bisa gambar teknik dan nggak punya software untuk nguji. Kalian harus menguji pesawat kalian ke dalam namanya wind tunnel atau terowongan angin. Ya, terowongan angin itu bisa pakai angin, bisa pakai air. Kalau air namanya water tunnel. Nah, kebetulan saya pernah pakai dua-duanya. Dan itu hal yang sangat sulit ya, karena kecepatan di wind tunnel atau water tunnel itu tidak secepat ketika di pesawat terbang di atas. Ya, kan bisa search lah. Kan bisa search kecepatan pesawat terbang ketika take off. Kemudian di posisi cruise itu di atas sama saya dia landing. Itu kenceng banget. Kalau take off itu ya sekitar 180 sampai 200-an sekian kilometer per jam. Nggak ada water tunnel yang bisa menanding kecepatannya sama dengan itu. Kalau ada, gimana cara buatnya ya kan nggak mungkin. Itu sangat sangat impossible ya. Sampai sekarang pun impossible. Boeing pun nggak punya yang sekencang itu ya.
Makanya kita punya namanya proyeksi. Nanti ini ilmunya TI banget nih. Jadi yang saya sampaikan hari ini itu adalah ilmu TI banget. Kalau teknik mesin kan bahas cara karena sama material juga ya bahannya. Nih, perhatikan cara prosesnya nih. Kan kita sudah belajar tuh kemarin, information gathering, resource, kemudian di plotting, kemudian kita idea generation. Ini sama. Nah, dari sini saya melihat ada kelemahan. Kelemahannya adalah winglet itu statis, ya kan? Jadi winglet itu saya pernah ngukur, saya pernah riset itu dia derajatnya itu adalah 60 derajat. Jadi kemiringannya di sini, ini kalau di garis itu kemiringannya 60 derajat. Dari mana Pak? Saya pernah ngecek sendiri, ya. Jadi dia itu 60 derajat itu dugaan saya, dia tidak mungkin bisa optimal di segala kondisi. Bisa jadi mungkin kalau take off itu nggak 60. Kalau dia posisi naiknya 5 derajat mungkin nggak 60 juga. Jadi dia harusnya gerak. Itu dugaan saya zaman dulu ya. Nah, ini sehingga saya coba variasikan. Itu winglet itu bisa berubah-berubah sudutnya, menyesuaikan dengan pergerakan sudutnya pesawat. Jadi pesawat itu kan bisa 0 derajat, dia bisa take off agak naik, dia bisa ini. Dan kalau semakin kayak gini nggak mungkin 90 derajat ya, nggak mungkin ya. Dia kalau udah 45 derajat pasti udah stall. Stall itu sudah kehilangan gaya angkat. Nah, lihat ini saya itu gambar tekniknya dulu teman-teman. Jadi saya gambar tekniknya dulu 2D. Kemudian saya buat 3D-nya. Saya tempel di Autodesk Inventor. Jadi nanti kalian di gambar teknik ini akan sampai ke sana. Dan itu ilmunya sangat luar biasa. Karena teman-teman yang mungkin suka kompetisi tanpa ada biaya tambahan aja dengan software itu sangat bisa dilakukan. Nih, kemudian saya next saja. Ini ya. Jadi saya betul-betul uji coba. Ini saya pakai wind tunnel yang ada di Jogja pas itu. Di kita kayaknya belum ada ya. Kalau di ITS punya water tunnel sih, tapi saya belum pernah nyoba. Ini wingletnya itu dipasang di dalam alatnya. Tapi gambarnya ini pakai gambar teknik dulu, nanti ada gambarnya. Jadi nggak tiba-tiba jadi, ya kan? Saya memvariasikan dengan berbagai sudut. Ada take off, ada climb, ada cruise. Ya, bentuknya kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat nih. Di video ini kelihatan, jadi namanya wind tunnel itu segede itu. Kemudian dia akan ada kayak blower ya, kayak blower. Nah itu wingletnya tuh, dia getar tuh. Semakin derajatnya itu digerakkan, dia akan semakin bergetar. Dan ini masih manual ya, masih manual. Nah, kecepatannya itu cuma 17 meter per second. Kalau kalian konversi ke kilometer per jam, kalian bisa lihat sendiri. Itu rendah sekali ya. Skalanya mungkin bisa 1 sampai banding 20 sampai 30 dibandingkan dengan kondisi aslinya. Nah, saya variasikan bentuk 2 dimensi. Lihat, saya pakai skala ya. Saya pakai skala. Jadi itu ada ukurannya winglet, ukurannya apa namanya pesawat terbang. Itu semua pakai skala. Bagaimana cara gambarnya? Lihat, ini cara gambarnya. Jadi saya ngambil standarnya. Jadi gini, pesawat itu, sayap itu information gatheringnya ya. Saya mencari informasi dulu di berbagai sumber. Ada di Boeing sama Airbus itu memberikan hak ciptanya sayap pesawat. Jadi hak cipta pesawat terbang itu terletak kepada airfoilnya. Nah, mungkin kalau belum kenal namanya airfoil itu tulisannya AIRFOIL. Itu akan sangat berpengaruh terhadap gaya angkat. Jadi kalau kita lihat kayak Pak Habibie, itu sampai menemukan airfoil yang bagus untuk pesawat N219 di masa itu ya. Gitu. Coba saya buka ini. Nah, ini nih, ini airfoil nih. Ini bisa dilakukan dengan gambar teknik kalau itu kita lihat dari sisi samping. Iya kan? Jadi kan diposisikan samping. Nah, posisi samping itu kita gambar 2D-nya. Dan ingat, skalanya nggak boleh salah. Kenapa skala nggak boleh salah? Kalau skalanya salah, gaya angkatnya tidak valid dalam perhitungan. Itulah potensi yang harus teman-teman harus cegah. Kenapa? Karena kita memvisualisasikan ukuran itu ke skala yang lebih kecil. Performansinya akan berubah ketika trademarknya atau apa HKI-nya, hak ciptanya itu kalian ubah. Itu nggak bisa. Dari sini kita bisa buat nih dari bentuknya 3D. Nih bentuk 3D. Setelah bentuk 3D selesai, kita buat bentuk sebagai berikut. Nih, ini nanti ada prosesnya ya, jadi sabar ya. Tapi paling nggak week 1, week 2 biar kalian termotivasi, punya semangat. Di akhir weeknya engineering drawing, itu kalian bisa buat, oh ternyata ini bentuknya kan bahannya pesawat terbang itu aluminium. Kita attach aluminiumnya, gitu ya. Terus kemudian kita proseskan. Kita proses di dalam sini. Dan uniknya kita bisa mensimulasikan di dalam situ.
Nah, ini coba. Keren kan? Ini kalau kalian lihat, yang kiri itu tidak ada wingletnya. Nih, lihat. Di sini ada Vortex. Ini semua pakai software ya. Pak namanya Autodesk Simulation CFD, Computational Fluid Dynamic. Jadi gambar teknik itu luar biasa. Kalau buat TI, ini bisa digunakan untuk proses optimalisasi. Kan kita kan sebagai ini ya, engineer itu kan kita make the things better gitu kan. Nah, itu kita tugas kita itu. Nih lihat, di sini ada vortexnya nih warna merah. Semakin gede berarti guncangannya semakin gede. Nah, kalau kita lihat pembanding kirinya, nah ini dari sisi kiri dan kanan lihat. Di sini tuh muter, ya kan? Ini muter nih lihat, muter dia. Ada vortex itu pusaran. Jadi jangan salah ya, dengan skala yang benar, persiapan simulasi yang betul itu bisa sama dengan hampir sama dengan yang kondisi aslinya. Nah, sehingga dari situ lihat, beda kan? Perbedaannya adalah kalau ada winglet, dia itu dipotong. Jadi airannya itu dipotong di sini. Tuh, dipotong. Jadi semakin kecil. Kalau nggak dipotong, gede banget. Nah, perpotongan tadilah itu kalau kita hitung dari ilmunya TI, pakai optimalisasi ya, dengan data, itu kita bisa menghemat aftur sampai 12%. Keren kan? Jadi kalau kita lihat winglet, saya pernah ngitung, nggak tahu beneran atau enggak sekarang ya winglet itu, tapi saya hitung itu sampai 12% efisiensinya. Dan itu luar biasa ya, jangan salah ya, karena perjalanan kalau dia pakai 1000 liter aftur ya kan bayangkan aja 12% itu 120 liter dikalikan dengan jumlah. Itu baru satu kali penerbangan kalau dia berkali-kali kan bisa tahu. Ya, itulah dampak yang cukup signifikan kalau kita lihat dari smart winglet tadi itu. Nah, ini basicnya dari mana? Dari engineering drawing, melihat skala, melihat information gathering dan seterusnya. Oke, terus kemudian setelah ini saya akan berikan kesempatan teman-teman juga untuk istirahat ya. Jadi kalau di Zoom saya biasanya ada istirahatnya bentar. Ini sebentar saya bukakan ini juga menarik nih. Ini salah satu produk kalau nggak salah sekarang di lab Mansis ada nih. Nanti kan bisa lihat pas ke lab saya itu peninggalan saya di zaman mahasiswa. Ini nih alatnya nih. Nah, ini. Jadi di keilmuan TI ini biar kalian juga paham apa sih yang membedakan kita gambar tekniknya TI sama tekniknya sipil atau teknik mesin. Jadi kita itu sangat kuat di namanya product designer ya, tapi bukan product designer yang kayak Despro bukan ya, tapi lebih ke technical drawingnya. Ini saya punya sebuah alat yang namanya Ecometroli ya. Ecometroli ini portable and multifunction eco-friendly material handling. Jadi buat apa namanya pegawai-pegawai bengkel itu ya yang di Keputi itu dia bisa biar bisa pakai the in one. Ini saya desain dan ini semua basicnya adalah engineering drawing. Oke, saya nggak perlu baca latar belakang tapi pada ini gini ada limbah berserakan. Terus kalau dia itu ngegas-ngegas itu kan keluar asap gitu ya teman-teman ya kan nggak oke. Nah itu dia harus punya apa filternya lah buat bersihin. Terus dia harus back and forth bolak-balik untuk ngambil kunci Inggris itu kan nggak efisien sama sekali. Nah singkat cerita kita desain ini ya teknologi-teknologi yang ada. Bisa kita gambar ini hand sketching ya. Ini bukan gambar ini hand sketchingnya aja posisinya. Terus kita information gathering kita ini customer need-nya kita nanya ke orang-orang. Kemudian kita sampai bisa tahu. Nah, ini sekilas saja saya nggak akan jelasin detail. Cuman tahu biar teman-teman tahu prosesnya. Terus kita lihat benchmark. Jadi gambar teknik itu butuh idea generation. Coba kalian lihat, ya proses mobil sekarang itu banyak yang mirip, ya kan? Coba teman-teman lihat mobil Toyota sama Daihatsu kan, dia satu payung yang sama. Mobilnya Daihatsu Sigra itu dengan mirip dengan Toyota Calya, ya kan? Terus Xenia facelift itu hampir sama dengan eh, Avanza Veloz atau Avanza New kalau kalian lihat. Terus ini Daihatsu Rocky itu hampir sama dengan Toyota Race, ya kan? Dan itu pentingnya adalah kita melakukan benchmarking. Kita compare dengan yang lainnya. Kemudian kita harus bisa menentukan ukuran. Ini part of kita mencari ide. Ya, ini saya lanjutkan aja. Ini sudah saya share ya kan, bisa cek di Classroom ya. Nanti boleh dilihat. Siapa tahu ini alhamdulillah pernah menang eh, second winner di tingkat Asia Tenggara untuk product design competition di masa itu ya. Jadi kalau kalian nanti, Pak, saya mau ikut kompetisi, Pak, gitu ya. Saya sangat senang membantu kalian karena lombanya TI itu product design competition. Nih, terus sampai membahas
bahannya itu pakai apa ya? Ininya filtrationnya pakai PVC, pakai kompartemen itu ada. Nanti kita sampai ke sana. Terus dari situ kita bikin konsep generation ya. Ini ada tiga konsep. Tiga konsep saya pernah bilang. Konsep itu di FGD-kan. Diskusi. Ketemulah nanti pertimbangan mana yang konsep yang bagus ya, mana yang kurang ya. Akhirnya kita bisa lihat menerapkan mana yang di develop. Ternyata konsep 5. Ya, nanti belajar lagi. Kan ini perkenalan aja. Oke, saya lanjutkan ya. Ini konsep kita bikin gambar-gambar visual aja ya, belum ke drawing engineering. Ini yang kiri konsep engineering drawing, yang ini dua masih hand sketching. Terus kita pakai standar. Nah, ini sama nih. Saya juga menggunakan antropometri Indonesia. Pakai D36, D17. Sehingga yang didesain itu tidak asal ya. Nih, ukurannya kalau pakai persentil bawah 45 cm. Kalau rata-rata se-Indonesia pakai 64 cm. Kalau batas atas pakai 83. Itu beda-beda semua. Itu. Ini bentuk 3D-nya ya, yang saya gambarkan. Terus kita punya dimensi-dimensi tadi itu kita develop. Rumit kan ya? Tapi keunikannya di situ sampai ke budgetingnya, harganya berapa dan seterusnya. Nih, sampai jadi seperti ini. Inilah namanya DFMA, Design of Manufacturing Assembly. Ya, itu. Jadi kalau nanti, kalau kayaknya kalau setahu saya kalian di 3D ini nggak sampai bikin kayak gini ya, nggak terlalu kompleks kan, dan bikin piston berarti bentuknya 2D sama 3D. Itu aja. Dia bisa di assembly sampai assembly, tapi proses yang sederhana ini kita gambar. Ini hasil finalnya. Ya, nanti kan bisa lihat lah. Nah, saya kemarin kan menyampaikan ya, teman-teman lihat ya, di kalau antropometri itu punya dasar nih. D1, D2 ini ada semua. Kemarin kan kita pakai, loh, D berapa kemarin ya, tangan ya. Ini nih, hand length nih. Ini ada D28. Kemudian ada elbow, ada foot. Ini semua ada standarnya. Ya, ini saya nggak asal tapi ada standarnya. Tinggal dipakai untuk informasinya. Ini besok kalau kalian di P3, perancangan pengembangan produk ya, itu semester atas ya, itu nanti akan belajar ini juga. Jadi gambar teknik itu sebagai dasar sekarang teman-teman. Untuk embrio kan akan mendevelop sesuatu yang lebih besar. Oke, sebelum kita ke materi yang kedua, ya week 2 materinya nggak banyak ya terkait piston. Dan ini saya mau istirahat dulu, tapi saya kasih kesempatan ke kalian, ada nggak yang akan bertanya? Sama ya, bertanya juga akan saya apresiasi seperti biasa untuk nilai keaktifan. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum nanti kita istirahat. Oke, kelas D nih. Asmi silakan. Silakan. Eh, Sebelumnya perkenalkan, bentar. Perkenalkan nama saya Asmi Archilma dengan NRP belakang 1037. Mau tanya Pak, tadi kan dijelaskan ada alphabet lines. Ya. Nah, saya mau tanya untuk perbedaan center line sama dimension line itu penggunaannya di mana? Perbedaan penggunaannya bagaimana? Terus eh, mengapa extension line itu tidak boleh nempel pada ini desain gambarnya? Terima kasih. Oke. Panggilannya Asmi atau Salma? Oke. Panggilannya siapa? Asmi atau Salma biasanya? Salma, Pak. Oke, Salma, Pak. Salma ya. Oke, terima kasih. Ya, good question dari Salma. Oke, dicatat juga teman-teman asisten ya. Berarti Salma dapat $5 ya. Oke. Jadi pertama ya, tadi ini sebenarnya kalau mau detail, oke ya, berarti kita lihat detail ya. Sebenarnya nanti ada lagi, cuman kalau teman-teman penasaran boleh saya sampaikan. Dimension line itu adalah, lihat panahnya ya, perhatikan panahnya. Jadi dimension line itu adalah ukuran ini dari start sampai ke end. Kayak kiri ke kanan itu 7. Penempatan tulisannya itu di sini. Berarti dia dimension line. Berarti dimensi ukuran. Jadi ini line yang menggambarkan ukurannya. Dan kemudian betul ini ada arrowhead-nya ya, jangan lupa. Ini memang tidak nempel. Nah, ini betul banget jangan nempel. Karena kalau nempel takutnya itu adalah gambar yang nyambung. Jadi kalau misalkan kan buat balok kotak ya. Kalau itu nyambung itu kayak seolah-olah ada dua balok gitu. Jadi makanya dia nggak boleh nempel. Jaraknya berapa Pak? Dikira-kira aja. Jadi nggak terlalu perfeksionis ya. Nanti kalau di gambar teknik aslinya itu kalian cetak 2D, itu akan otomatis ada kayak keterangannya dan dia tidak akan nempel.
kalau aslinya ya. Tapi ini kan manual ya, biar teman-teman tahu dasarnya. Terus extension line. Nih, extension line itu adalah ukurannya sama dengan dimension line. Cuman extension line itu cuman garis pembatas. Ini loh, jadi titiknya ini teman-teman gitu ya, sama karan ini itu adalah dia kayak pagernya tuh. Nah, pagar itu kemudian digaris oleh dimension line-nya. Ada garisnya itu. Terus kalau tadi section line ya, kalau section line adalah garis-garis yang ada di sini untuk section, berarti dia adalah mengarsir ya di situ. Oke. Ada yang mungkin belum jelas dari Salma dari tadi dari penjelasan saya sebelum saya ke Sebelum Arvin. saya ke arsitektur. Untuk ini Pak, perbedaan center line sama dimension line. Oh, center line. Oke, terima kasih. Jadi kalau dimension line itu kan keterangan dari ukuran. Kalau di sini, sebentar saya, sebentar. Waduh, saya coba zoomkan ya. Nah, ini ya, ini beda ya. Ada chain sama line. Kalau chain line akan saya jelaskan berikutnya karena ini perlu gambar. Tapi namanya center line itu dia memotong. Ya, coba lihat ya. Jadi center line itu di sini. Nggak terlalu kelihatan ya. Saya sebenarnya mau ngezoom cuman nggak terlalu kelihatan. Jadi saya kalau kalau ini ya, kalau note catatan dia ada di sini. Kalau center line itu adalah gambaran lingkarannya tuh. Terus dia ada titik-titiknya di sini. Saya gambarkan. Nih ya, perhatikan ya. Ada yang garis nggak ya? Oh, ini ada nih. Nih, kelihatan ya. Ini ke sini nih. Kelihatan kan? Nah, itu menandakan bahwa di situ adalah pusat kondisi tengah-tengahnya. Jadi kalau kita lihat nih, ini ada lagi nih. Nih, kelihatan ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke atas. Nah, terus ini ada tambahan nih, tambahnya di tengah. Nah, itulah yang disebut dengan eh, center line. Ya, tapi sebenarnya itu juga bisa karena ada keterangan ya sebenarnya. Ntar saya coba nextkan yang berikutnya. Nah ini, jadi center line itu dia gini, ada garis yang tipis ya untuk menggambarkan apa garis putus-putusnya. Jadi dia hanya sebenarnya mirip seperti dimension line. Kalau dimension itu kan menggambarkan ukuran. Kalau dia menggambarkan posisi kayak menandai ini loh, posisi titik tengahnya gitu. Lebih ke situ sih sama. Nanti kalau gambar piston pasti ya, anu ya, teman-teman asisten ya. Gambar piston pasti harus ada titik tengah aja. Kalau gambar lingkaran itu, ini loh pusatnya tuh di sini. Nah itu ada namanya center line tadi. Oke, Salma, ya udah aman deh. Sudah jelas Pak, terima Oke, kasih. kita lanjut ke Adelio Arvin. Ya, silakan. Selamat siang Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Leo dengan 4 digit NRP terakhir yaitu 1134. Izin bertanya mengenai skala. Oke, Dikarenakan silakan. tadi saat penjelasan skala agak patah-patah sinyal saya. Terima kasih ya Pak. Oke, oke. Yang ini berarti ya. Iya Pak. Oke, jadi teman-teman semua dan ini ada Arvin ya. Jadi skala itu sebenarnya menggambarkan kalau misalkan kayak Hot Wheels ya, itu dia 1:43. Jadi sebenarnya 1 senti ataupun satu skala di situ sama dengan 43 kali lipat. Berarti ukurannya mobil yang ini, yang Hot Wheels warna orange itu atau kuning itu aslinya adalah 43 kali dari dimensi yang ada di situ. Jadi kalau rodanya itu cuma 2 senti, Arvin, berarti 43 kalinya. Termasuk sama ini, Boeing 737. Kalau dia wingspan-nya nih ya, nih lihat ya. Nih, kalau dia itu panjangnya 21 inch, berarti kalau kalian bagi 100 itu berarti ukuran patungnya atau ini replikanya gitu. Jadi dia menggambarkan itu dan menuliskannya bisa bebas ya 1:2,5, 1:10 dan seterusnya. Itu. Oke, apakah jelas dari Arvin? Jelas ya? Apakah bisa ke slide sebelumnya Pak? Oh, yang ini boleh. Sebelum example. Gimana? Agak putus-putus di saya, mohon maaf. Mungkin bisa diulang.
Oke, sepertinya ini ya. Oke, Afir nanti mungkin saya jelaskan ulang ya. Tadi sepertinya putus-putus jadi nggak bisa connect. Tapi sama tadi karena Afir sudah bertanya ditulis ya, mungkin teman-teman asisten dapat $5 juga. Oke, saya lanjutkan dulu ke Arkan ya. Silakan Arkan. Arkan bisa menyampaikan pertanyaan. Ini saya urutkan dari urutan raise hand sebenarnya. Oh, Arjuna dulu, mohon maaf, mohon maaf. Dari Arjuna dulu, silakan. Ya Pak, makasih Pak untuk kesempatannya. Nama saya Juna, dipanggil Juna Pak. Ya, silakan Saya Juna. mau tanya penasaran sih Pak, soalnya kan saya punya ketertarikan di menggambar teknik ya Pak. Tadi apalagi Oke. waktu Pak Reza jelasin tentang lomba, pokoknya tentang penelitian Bapak tentang winglet itu, apakah Mm-mm. menggambar teknik ini ada perlombaan tertentu yang disupport sama teknik industri ya Pak? Soalnya kalau ada saya ingin ikut. Oke. Oke, Juna, siap. Ini Iya Pak, menarik ya. makasih Pak. Oke, saya beri $5 juga. Teman-teman nanti siapapun yang kan bisa kompetisi, ikut kompetisi produk desain, ikut kompetisi engineering drawing, apapun bentuknya, kalau itu ada kaitan dengan kelas mata kuliah saya, maka setiap kalian yang dapat juara akan saya berikan apresiasi nilai tambahannya. Jadi misal nih, kalian nilainya ternyata cuma B gitu ya. Nilainya B. Tapi karena kalian juara satu, winner nasional, sangat mungkin saya bisa ngasih nilai kalian menjadi nilai AB atau nilai A. Itu bukan saya manipulasi nilai, tapi saya memberikan apresiasi dan tentu saya akan cek lombanya sesuai sama enggak. Nah, lombanya ada, Juna. Jadi lombanya itu biasanya paling banyak kalau TI ya, itu bukan lomba-lomba di AutoCAD karena kita pasti biasanya kalah sama anak-anak teknik mesin. Cuman yang paling sering itu adalah lomba-lomba di namanya Product Design Competition. Itu banyak, bisa dicek ya. Ada namanya Descomverse, itu di UNS, setiap tahun ada. Kedua, ada namanya Indisco, itu dari Undip. Kebetulan saya beberapa kali juga bimbing teman-teman senior kalian buat lomba dan kita sering juara juga. Terus ada namanya satu lagi kok saya lupa ya. Eh dari UGM ya, saya lupa. Jadi ada semuanya teknik industri yang ngadain. Ada Undip, Nyekom, Indisco, sama satu itu ada Increase juga itu Telkom University. Nanti saya kasih tahu yang satunya saya lupa ya. Itu juga product design competition. Jadi kalau mau lomba silakan diikuti aja. Nanti basicnya ada tema. Teman-teman diminta untuk menyelesaikan masalah, tapi basicnya itu engineering drawing dan product design competition. 2D dan 3D design gitu sih. Jelas mungkin Juna? Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, semangat ya. Nanti saya tunggu berarti. Oke, tadi Juna berarti tambah dikasih $5 juga. Wah ini luar biasa nih. Saya senang kalau teman-teman aktif seperti ini dan ternyata banyak yang resen ya. Oke, saya lanjut dulu. Yohanes De Brito. Ya, baik. Terima kasih Pak Reza atas kesempatannya. Saya Yohanes De Brito Antoni Aksama, bisa dipanggil Antoni. Oke, Eh, NLP terakhir 1026. Di sini pertanyaan saya ada dua. Yang pertama itu perbedaan dasar. Tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa perbedaan gambar teknik industri itu produk desain. Tapi tadi saya merasa belum ngeh untuk yang bagian gambar teknik atau mesin ya, kalau nggak salah. Teknik mesin sama material metalurgi itu apa sih yang mereka pelajarin gitu dan bedanya sama kita, poin-poin pentingnya. Lalu pertanyaan keduanya, sistem sistem kunjungan lab Mansis atau mungkin lab-lab lainnya itu bagaimana ya Pak Reza? Sekian, terima kasih. oke. Ini maksudnya kunjungan itu datang ke lab gitu maksudnya. Iya Pak, yang kata Oke. Bapak ada produk Bapak itu mungkin bisa. Oh, oke, oke, oke. Ya, kalau kalau ke lab tinggal tinggal ke lab aja nanti ketemu ada Mas Gerard, ada Mas Hara. Nggak, ya kalau kan pas ke kampus mampir aja ke lab itu kami terbuka ya. Oh, nggak ada masalah. Bahkan kalau kalian pengen nyoba ngeprint di printing pun juga kita nggak ada masalah ya. Kita bisa kok untuk ngasih tahu itu. Jadi nggak harus di mata kuliah tertentu itu. Ya, jadi kalau perbedaannya sebenarnya kalau di gambar tekniknya ala teknik industri itu sebenarnya kita lebih ke produk konsepnya itu. Jadi kita tuh sebenarnya di plannya ya, plan itu merencanakan. Makanya tadi saya bilang
kita tuh kuat untuk mendesain teknis dari pas gak sih ini sama manusia, gitu kan? Kalau kalian coba lihat, eh, kalian pernah naik kereta ya? Kereta eksekutif, saya pernah ngukur nih. Kereta eksekutif kan pernah tahu kereta eksekutif yang warna biru sama sekarang yang gerbong baru. Tahu ya, gerbong baru kan sekarang lebih mewah kan. Tapi menurut saya nilai ergonomik desainnya dari apa namanya ini ya kursinya yang sekarang yang paling baru itu lebih ergonomis yang warna biru daripada yang sekarang. Karena saya ukur itu, karena saya merasa nggak enak pertama tuh saya ukur itu ternyata panjangnya ini ya panjangnya dari atas ini leher ini sampai ke bawah itu tidak mengikuti antropometrinya Indonesia. Kalau nggak percaya besok bawa meteran pas kalian ke apa ke KAI kan information gathering nih kan ukur tuh dimensi terus cek dengan standar yang ada. Itu bagian dari engineering drawing. Terus kita cek fit gak sih? Kan ingat ya kita kan fitting the tux to the man. Itu salah satu tagline kita di TI. Jadi kalau teknik mesin itu udah gambar-gambar aja buat mesinnya, tapi dia tidak pernah melihat kalau desain seukuran inchnya segitu, laptop seukuran 14 ini tuh enak nggak sih buat orang itu baca? Enak nggak sih untuk buat orang itu laptopan? Itulah proses di mana TI itu bisa menggambarkan, mengkomunikasikan dengan integrasi dengan manusianya. Jadi mendesain ukuran itu punya desain by reason. Jadi kan punya alasan. Kenapa kok 10 cm? Ya biar ini Pak, biar nyaman. Bukan 10 cm kenapa? Ya karena kayaknya ini pas deh untuk kita performance. Nah kalau dia membahas performance mesin dengan mesin. Itulah keunikannya orang TI di situ. Kalau gambar tekniknya gambarnya sama ya kan. Standarnya juga sama. Nggak mungkin gambarnya tekniknya kita dengan teknik mesin berbeda. Tapi alasan menggambar teknik dengan konsep yang kita punya, integrasi produknya itu adalah kemampuannya orang-orang TI di situ. Itu produk designer lah kalau saya bilang. Dipahami tadi? Pahami Pak, terima kasih banyak. Oke, thank you Anthony ya. Anthony juga dapat $5. Oke, ini saya batasin mungkin dua dulu ya nanti kita nggak selesai-selesai materinya nih. Luar biasa loh. Oke, saya apresiasi banget lah. Next ke Sayida Naura. Baik, terima kasih Pak Reza. Sebelumnya perkenalkan saya Saida Naura Rahma Zamzami, bisa dipanggil Naura. Jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama kan di hidden line tadi itu ada garis putus-putus, Pak. Nah itu apakah ada standar untuk jarak antara garis yang putus-putus itu? Oke. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, untuk kertas gambar itu apakah pakai A4 yang polos biasa atau bagaimana? Karena kemarin itu sempat ada teman yang mengirim foto membeli milimeter block. Lalu saya tanya ke Kak Tingkat, terus katanya dari angkatan atas itu nggak pernah, selalu pakai kertas A4 yang polos biasa. Terima kasih, Oke. Pak. Baik, terima kasih. Ya, kalau terkait gambar, sebenarnya ini kita membebaskan. Kalau kertas A4 polos itu, biasanya kita itu sense menggambarnya nggak terlalu kelihatan. Pengalaman saya. Jadi kayak kadang itu kan kita kan mengandalkan penggaris. Kan bayangkan gini, kan mau bikin dimensinya. Kalau menggunakan milimeter block, itu otomatis kita juga lebih teliti. Ya kan, lebih teliti dan harganya juga nggak mahal. Kalau saya dulu tuh beli beli rombong banyak gitu ya, terus saya bagi itu. Malah terus teman-teman satu kelas, ketua kelasnya beli, terus dibagi-bagi. Itu bisa ya. Jadi milimeter block itu lebih ke memberikan, kalau saya tuh lebih ke confidence dalam menggambar sih. Karena kalau polos itu kita perspektif kita tuh mau sketching gitu. Jadi kayak menggambarnya tuh mau sketch kayak gambar artistik gitu loh, karena nggak ada patternnya kan. Kalau gambar teknik biasa itu ada patternnya, dan itu sangat memudahkan untuk gambar versi oblik, gambar one perspektif, dua perspektif itu sangat mudah, karena dia ada titik-titiknya, proyeksinya gampang banget. Jadi penggaris itu sudah jadi kayak supporting tools juga gitu. Nah, oke, pertanyaan bagus tadi masalah garis putus-putus Pak, ada caranya nggak? Ada. Nah, ini ya, kalau kalian pengen tahu gambarnya itu bisa kalian bikin seperdelapan. Jadi kalian punya 8 satuan bagi 8 tuh, seperdelapan. Ada sepertiga dua jaraknya. Jadi seperdelapan itu garisnya. Ininya sepertiga dua. Tetapi, Pak, kalau nilai UTS nanti kita gambar, apakah juga harus diukur Pak seperdelapannya? Enggak. Tidak, teman-teman. Ini teorinya ada. Kalau di kalian nggak nih gambar dengan software, di line itu langsung bikin tuh hidden line kan pilih tuh option hidden line. Langsung gambar itu bentuknya hidden line ukuran 3 milimeter 3 milimeter dan dia langsung bikin seperdelapan dan sepertiga dua. Tapi kalau nanti ketika akan ujian, kan tinggal gambarin proses itu seolah-olah ada jaraknya aja.
Gitu sih. Tapi jangan sampai tebel banget. Kalau tebel banget nanti kita gambarnya bingung ya kan. Intinya ada gambar putus-putus di situ sebagai garis perpotongan. Tuh. Semoga menjawab ya. Ya, itu beda lagi. Cutting plan juga ada cutting plan nanti ini beda seperempat sama 1/16. Ya, tapi bisa dikira-kira kok. Apakah jelas tadi Sayyidah? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, jabat $5 ya. Oke, saya satu lagi dulu ya. Nanti saya berikan istirahat ke teman-teman. Nanti mau nanya boleh saya kasih di akhir nanti saya kasih lagi. Nanti takutnya kan materi kalian nggak tersampaikan yang kelas lain sudah disampaikan kan gitu ya. Kita ke Olienda Tresna ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Olinda, biasa dipanggil Olin dengan NP 1061 dari kelas D. Izin bertanya Pak, untuk perihal misal penggabungan teknik di software, misal software CAD gitu kan, apakah ada standar ketebalan garis yang harus juga diatur secara manual atau nanti kalau di software itu udah Oh, otomatis gitu Pak penebalannya, misal kayak 3 milimeter atau nanti harus kita atur ulang mungkin. Baik, itu aja. Terima kasih Pak. oke. Terima kasih Olinda dapat $5 juga. Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini biar menggarisbawahi gini. Kenapa sih Pak kita nggak langsung pakai software tuh? Kan langsung gampang Pak praktek langsung bisa tahu 6 milimeter. Nah, jadi ini yang saya rasakan dulu ketika saya juga mengambil mata kuliah gambar teknik ya. Itu ketika kita sudah belajar, nanti kan akan merasakan di penugasan di apa piston, itu akan melihat gambar tuh. Oh nyobain, oh 6 mili itu agak tebel, oh 3 mili itu agak nggak tebel. Itu nanti sense itu akan jalan. Jadi kalau kan gambar itu nanti mulai kan nggak dihafal ya, tapi sensor oh ternyata gambar putus-putus itu tipis saja gambarnya. Oh kalau ini kayak gitu kan. Nanti itu akan terbawa ke softwarenya kalian. Di softwarenya tergantung ya, tergantung teman. Kenapa tergantung? Karena kalau misalkan kita lihat yang kalau nggak salah Fusion ya. Fusion itu dia bisa ngeplot langsung gambar jenisnya. Oh, gambar phantom line. Oh, gambar dimension line. Otomatis dia akan menggunakan dan milih tuh standarnya apa? Standarnya ANSI atau standar JFA atau standarnya kan pakai Jerman tuh apa ya, saya lupa atau pakai SNI dan seterusnya. Nanti otomatis dia akan mengikuti standar milimeternya sesuai dengan standar tadi. Kita pakai ANSI kan ini. Sehingga tadi 3 sama 6 mili gitu. Sehingga settingan 3 dan 6 itu mengikuti standarnya. Tapi di AutoCAD, seingat saya itu bisa diatur mau 3 mili, mau 6 mili, mau 12 mili, mau 8 mili. Kayak kita ngatur di PPT itu kan ada garis tuh ya. Tahu kan ya, di PPT itu kan ada garis lainnya. Itu bisa kita atur di situ juga. Sehingga harapan saya ketika kan sudah menguasai di week 1 sampai week 8, setelah UTS, itu lebih gampang lagi untuk mengimprove gambar di dalam softwarenya tadi. Itu sih Onin, dipahami ya. Terima kasih banyak Pak Reza. Oke, siap. Tadi dapat $5 juga. Oke, teman-teman, saya apresiasi antusias kalian, tapi nanti kita kasih kesempatan di akhir lagi. Saya berikan kesempatan kan istirahat sampai jam 14.45 ya, 9 menit. Nanti silakan bisa gabung lagi, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Oke, selamat istirahat teman-teman semuanya.